Tes tes. Tes. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. As'alullah ta'ala an yamunna lana bi'ilmin nafi' wal amali salih wa an yufaqihana fid din wa an yaftah lana futuhal arifin wa an yarzuqna al-ikhlasa fil aqwali wal a'mal. Allahumma amin. Bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali sebagaimana biasa kajian rutin kita setiap pekan Ahad pertama, pekan pertama dan pekan ketiga membahas kitab Al-Waraqat karya Al-Imam Al-Juwaini rahimahullahu taala yang disyarah, yang kita menggunakan syarah dari Syekh Sya'ad Ats-Tsatsri hafizahullahu taala, dan kita sampai ke pembahasan Al-Amr. Alhamdulillah ini kita pertemuan yang ke-14 kalau tidak salah. Semoga Allah berikan kepada kita keistiqomahan untuk bisa menyelesaikan kitab ini sampai akhir. Salawat dan salam tak lupa kita senantiasa curahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW serta keluarga beliau, sahabat dan orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga akhir zaman. Baik, Bapak-bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masuk ke pembahasan Al-Amr, yaitu perintah. Dalam pembahasan Al-Amr ini setidaknya ada 6 poin. Ya, 6 poin yang akan kita bahas. Mungkin pada kesempatan pertama ini kita akan mengambil 3 poin saja dulu. Ya, sisanya kita bahas di pertemuan selanjutnya insya Allah. Apa saja poin pembahasan amr yang 6 itu? Yang pertama kita akan membahas pengertian amr itu sendiri, ta'rif. Ya. Kemudian yang kedua adalah sighah. Bagaimana redaksi amr itu. Yang ketiga dalalatul amr. Apa saja yang terkandung dari redaksi amr. Ya. Ada al-amru yufidul wujub, kemudian ada al-amr dan itu yang ketiga, ya, dalalatul amr. Nah, dalalatul amr ini macam-macam. Ya, di antaranya al-amr yufidul wujub. Kemudian poin yang keempat adalah al-amr yaqtadi takrar. La yaqtadi at-takrar. Kemudian poin yang kelima, al-amr yufidul faur au yufidu at-tarahi. Ya. Amr itu harus segera dilakukan atau entar-entar aja. Nah, kemudian poin yang terakhir, ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Nah, yaitu kaidah usuliyah yang masyhur ya. Sesuatu yang tanpanya perbuatan amr tadi tidak sempurna, maka sesuatu tersebut menjadi wajib. Baik, kita masuk ke pembahasan pertama terlebih dahulu, yaitu kata Syekh di sini ta'riful amr. Qala al-Imamul Haramain rahimahullah wal amru istida'aul fi'li bil qawli mimman dunahu. Ya. Kemudian ala sabilil wujub. Itu pengertian amr. Qala syarih. Jadi istida'ul fi'li di sini artinya talab. Ya, talab, permintaan untuk melakukan perbuatan bil qaul, dengan perkataan, mimman huwa dunahu, bagi orang yang berada levelnya di bawahnya.
Ya, ala sabilil wujub dengan maksud wajib. Lama anhal muallifu al-kalama an aqsamil kalam bada'a bil hadithi an mabahithil amri wal amru fil lughah wat talab wal istid'a'. Na'am. Wala zalat al-arabu tasta'milu lafdhal amri fi talabil jazimi wa 'arrafahu al-muallifu fil istilahi biqaulihi istida'ul fi'li bil qauli mimman huwa dunahu ala sabilil wujub. Di sini kita dapat pengertian amr, yaitu secara bahasa artinya at-talabu wal istidaa', permintaan, dan secara istilah adalah talabul fi'l atau istida'ul fi'l bil qaul mimman huwa dunahu ala sabilil wujub. Di sini kemudian kita akan membahas pengertian itu sendiri, ya, dikupas satu persatu pengertian amr secara istilah. Qauluhu istida'ul fi'l. Kata Syekh itu, apa itu istida'ul fi'li? Adalah talabul fi'il. Ya, permintaan untuk melakukan sesuatu. Wa du'aul fi'il, dan dorongan untuk melakukan sesuatu. Wal fi'lu huwal ma'muru bihi, dan perbuatan itu adalah yang diperintahkan. Wa qauluhu bil qauli, yakni, nah, permintaan untuk mengerjakan perbuatan dengan qaul. Maksudnya apa? Bil aswat wal huruf al ma'rufah. Bil aswati wal hurufil ma'rufah. Al qaul itu ya ada suara, ada huruf yang masyhur. Fa innal awamira laha siyagun muhaddadatun qauliyatun tadullu 'alaiha. Ya. Jadi al-qaul itu ya ada suara, ada huruf. Dan amr itu mempunyai redaksi atau sirah, yang mana redaksi ini menunjukkan akan bahwasannya itu adalah amr, perintah. Wabil qauli yuradu bihi al-aswatu wal hurufu ala sahih. Wala yuradu bihi al-ma'ani an-nafsiyah kama yaquluhu ba'dul asy'ariyah li'anna al-awamira hiya allati yantiqu biha wa amma ma kana fi an-nafsi min ma'anin fa innaha la tusamma amran wa la takunu qawlan ala jihatil itlaq. Tadi dikatakan sama Syekh As-Satri bahwasannya al-qaul itu adalah suara dan huruf yang dikenal. Ya. Alas sahih, ya, menurut pendapat yang sahih, bukan sebagaimana yang dianggap atau diyakini oleh sebagian asy'ariyah, ya, kalangan asy'ariyah yang sudah kita bahas sejak awal-awal pertemuan. Kalau mereka mengatakan al-kalam itu, ya, Al-Quran itu kalamun nafsi, kalamun nafsi, ya, yang ada dalam diri. Nah, begitu pula dalam amr. Menurut mereka al-qaul itu adalah kalamun nafsi, al-ma'ani an-nafsiyah, yang ada dalam diri. Ya, tapi kata Syekh yang sahih adalah kalam itu adalah al-aswat wal huruf. Jadi kalau ada orang yang hatinya sedang bergemuruh, sedang galau, di hatinya itu bergemuruh perkataan yang ingin disampaikan, kalau kita tempelkan telinga kita ke dadanya, kita tidak akan mendengar apa-apa karena belum diucapkan. Ya. Dan itu sudah kita bahas bantahannya, ya, dari Syekh dan dalil-dalil yang menunjukkan kalau bahwasannya qaul itu adalah al-aswat wal huruf al-ma'rufah. Li'annal awamir hiya allati yantiqu biha wa amma ma kana fin nafs. Nah, sedangkan yang kata Asy'ariyah, sebagian Asy'ariyah, kalau bahwasannya qaul itu adalah kalamun nafsi min ma'anin fa innaha la tusamma amran, maka dia tidak bisa dikatakan amr. Karena amr itu tadi bil qaul, ada huruf, ada suara. Wala takunu qaulan, dan juga tidak bisa dinamakan qaul ala jihatil itlaq sama sekali. Nah, dari kata qaul ini juga
Selain kita mengeluarkan kalamun nafsi, kita juga mengeluarkan adalah al-amru bil isyarah. Perintah dengan isyarat. Maka perintah dengan isyarat seperti misalnya ketika kita lagi ngajar di kelas misalnya, ada orang berisik, ada murid yang berisik, terus kita letakkan jari kita di mulut, mengisyaratkan supaya dia diam. Kita hanya memberikan isyarat seperti ini. Atau ada murid yang sedang berdiri, kita suruh begini. Ya. Kita isyaratkan supaya dia duduk. Maka dalam definisi usul fikih itu tidak disebut sebagai amr. Meskipun memang maksud kita pengen memerintahkan supaya dia diam atau duduk. Ya. Tapi dalam definisi usul fikih, yang namanya amr harus dengan qaul. Ada perkataan, duduk, berdiri, jalan, dan seterusnya. Begitu pula kalau di jalan raya ya ada apa namanya? Ada lampu merah, bangjo, traffic light. Itu ketika lampu merah kita berhenti. Kenapa kita berhenti? Karena isyarat lampu merah itu menyuruh kita untuk berhenti. Tetapi dalam usul fikih lampu bangjo itu tidak dikatakan amr. Ya, secara definisi usul fikih. Meskipun begitu kita tetap wajib berhenti, kalau kita tetap jalan maka bisa kena tilang polisi kan gitu. Qauluhu kemudian mimman huwa dunahu. Ya, mimman huwa dunahu. Yakni annal mustad'i lil fi'li al-amiru la budda an yakuna a'la ratbatin minal umur, minal ma'mur. Fala budda an yakuna al-ma'muru adna ratbatin minal amir wa hina idin fa idza wajjaha al-insanu sighata if'al liman huwa a'la minhu fa innahu la yakunu amran. Kemudian dari pengertian amr mimman huwa dunahu, yaitu kepada orang yang berada levelnya di bawahnya. Jadi yang memerintah itu sejatinya kedudukannya lebih tinggi daripada yang diperintah. Dan idza wajjahal insan, ya, jika seseorang memberikan perintah dengan kalimat if'al, ya, lakukan, kepada orang yang derajatnya lebih tinggi daripada dia, maka secara definisi itu tidak dinamakan amr. Fala yakunu amran. Tapi apa namanya? Kalau perintah tertuju kepada yang lebih tinggi, itu namanya doa. Ya, itu namanya apa? Doa. Contohnya di sini, idza da'autallaha faqulta rabbighfirli. Ya, rabbighfirli. Faghfir sighatu uf'ul. Sighatu if'al. Ya, wa hiya sighatu amrin lakinnaha laysat amran 'alal haqiqah li'annaha tuwjihat minal adna wa huwa al-makhluq ila al-a'la wa huwa al-khaliq jalla wa 'ala. Ini contohnya perintah tertuju kepada yang lebih tinggi, yaitu kita berdoa sama Allah, Rabbighfirli. Ighfir itu sighah amr, fi'il amr, seperti if'al. Tapi tertuju untuk yang lebih tinggi, maka dinamakan bukan amr, tapi adalah doa. Ya, doa. Karena permintaan amr tadi berasal dari makhluk kepada Khalik Allah Subhanahu wa taala, maka tidak disebut dengan amr. Wa hakadha ma law kana an-natiqu bi sighati if'al musawiyan lil muwajjah lahu hadzal kalamu kama law qala al-insanu limumathilihi wa nadhirihi if'al kadza fa innahu yakunu iltimas wa la yakunu amran. Tadi kalau perintah kepada yang lebih tinggi namanya doa, sedangkan perintah kepada orang yang sederajat itu disebut dengan iltimas. Dari kata iltamasa, yaltamisu, yaitu kalau diartikan secara bahasa juga artinya meminta atau memohon. Tapi penggunaan kata iltimas itu diberikan kepada perintah sederajat.
baik yang menyuruh dengan yang disuruh itu levelnya sederajat, seperti permintaan seorang teman kepada temannya atau seseorang kepada rekan kerjanya. Baik. Dan tidak disebut dengan amr, karena amr itu dari yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah. Wa ikhtiyaru kaunil amir a'la minal ma'mur hadza qaulu ba'dil usuliyin. Jadi yang mengatakan bahwasannya amr itu harus dari yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah, ya, mimman huwa dunahu, itu kata sebagaimana kata Imam Haramain, itu pendapat sebagian usuliyun. Berarti ada pendapat yang kedua. Apa pendapat yang kedua? Wa qala ta'ifah al-aula ishtiratul isti'la duna al-ulu. Nah, yang lebih pantas, yang lebih utama kata Syekh Asy-Syadzili harusnya isti'la, ishtiratul isti'la, bukan al-ulu. Ya. Apa itu isti'la? Yaitu merasa dirinya lebih tinggi. Ya. Kan isti'la itu kalau dibahasakan tolabul ulu, meminta kedudukan yang lebih tinggi. Ya, jadi dia merasa lebih tinggi, meskipun sejatinya dia lebih rendah daripada orang yang dia perintah. Tapi karena dia merasa lebih tinggi, mengambil isti'la, maka tetap bisa dinamakan amr. Bima'na an yakunal amiru taliban lil ulu. Nah, al-amir, orang yang menyuruh, itu taliban lil ulu, meminta derajat lebih tinggi. Wa in kana fi haqiqatil amr aqallu minal ma'mur wa hadzal qawlu huwas shawab. Dan pendapat ini kata Syekh Asy-Syadzili lebih benar. Syekh Asy-Syadzili membenarkan atau lebih setuju kalau kalimatnya itu isti'la, bukan mimman huwa dunahu. Wa yadullu ala dzalik. Nah, contohnya apa? Kata Syekh, annal ibna idza tawajjaha bil amri ila walidihi wubbikha wa qila lahu la yahsunu minka an ta'mura abaka. Fadalla dzalika ala anna hadzal qawla as-sadira minal ibni yusamma amran ma'a kaunihi al-ibni aqallu minal walidi wa innama wubbikha liqaunihi yasta'li ala abihi fal aula an yuqal fit ta'rif ala jihatil isti'la. Tadi Syekh mengatakan yang lebih bagus kalau dikatakan ala jihatil isti'la, bukan mimman huwa dunahu. Kenapa? Karena contohnya jika ada seorang anak menyuruh bapaknya, ya, tawajjaha bil amri ila walidihi, menyuruh orang tuanya, memerintah orang tuanya, maka si anak tadi layak untuk dicela. Ya, dan dikatakan kepadanya la yahsun minka an ta'mura abaka. Enggak layak buat kamu menyuruh orang tuamu. Ya. Fadalla dzalika ala anna hadzal qaul as-sadir. Tetapi perkataan perintah dari anak ini tetap dinamakan amr. Padahal secara hakikat si anak derajatnya tentu lebih rendah daripada orang tuanya, kan begitu. Tetapi tetap disebut itu perintah. Ya, ketika misalnya anak menyuruh orang tuanya untuk membelikan sesuatu misalnya, maka ini dicela anak tadi. Nggak layak seorang anak nyuruh-nyuruh orang tua. Kan harusnya kebalik, orang tua nyuruh anak kan gitu. Tetapi tetap bisa dinamakan kalau ini adalah amr, perintah. Meskipun si anak tadi dicela dan meskipun si anak tadi kedudukannya lebih rendah daripada orang tuanya. Tetap disebut amr. Maka yang lebih tepat kata Syekh di pengertian itu disebutnya ditambahkan ala jihatil isti'la, diganti. Jadi bagaimana bunyi ta'arif yang lebih pas kata Syekh Asy-Syadzili? Al-amr istida'ul fi'li bil qawli ala jihatil isti'la ala sabilil wujub. Nah itu. Jadi istida'u talabul fi'li bil qawli mimman huwa dunahu diganti ala jihatil isti'la ala sabilil wujub. Ya. Karena bisa saja amr itu muncul dari orang yang lebih rendah kedudukannya,
kepada orang yang lebih tinggi kedudukannya, ya, dan itu namanya al-isti'la. Poin berikutnya dari pengertian amr ala sabilil wujub, yakni ala sabilil hatm. Wa hadha ala manhaj al-asy'ariyah fa innahum yaquluna inna sighata if'al la tadullu 'ala al-amr bi nafsiha hatta yakuna ma'aha qarinah. Ya. Amr itu ala sabilil wujub. Dia mengandung pengertian perbuatan wajib. Dan itu hukum asal dari amr. Ya, al-aslu fil amri yufidul wujub, kan begitu. Ya. Nah, kata Asy'ariyah bahwasannya sighah if'al atau redaksi amr itu secara sendiri, secara zatnya tidak menunjukkan perintah sampai ada bersamanya qarinah, indikator. Ini kata Asy'ariyah. Jadi kata if'al, redaksi dari amr itu sendiri secara zatnya itu tidak menunjukkan perintah kecuali ada indikator. Kenapa mereka mengatakan demikian? Ya, berdasarkan apa yang menjadi keyakinan mereka bahwasanya al-qaul itu adalah al-ma'ani an-nafsiyah. Ya, berangkat dari yang tadi maka juga berpengaruh kepada yang ini. Kecuali kalau ada qarinah baru dia dikatakan sebagai menunjukkan perintah. Wal amru la yadullu 'alal wujub hatta yakuna ma'ahu qarinatun. Dan amr tidaklah menunjukkan kepada wajib sampai ada qarinah. Faqauluhu huna 'ala sabil wujub yakni annahu la budda an yakuna ma'ahu qarinatun tasrifuhu wa taj'aluhu dalan 'alal amri 'alal wujub. Nah, kemudian sighatu if'al, yakni al-lafdhu dal alaih. Kemudian sighah if'al. Nah, sekarang tadi sudah kita bahas ya, pengertiannya. Terkumpul setidaknya ada 4 poin dari pengertian. Yang pertama, amr itu adalah thalabul fi'il, permintaan. Ya. Ada ulama lain, ada usul fikih dari pengertian lain adalah thalabul fi'li, ya, thalaban jaziman, ya. Permintaan yang tegas gitu. Jadi amr itu adalah thalabul fi'il, kemudian dia harus dengan bil qaul, harus ada dengan perkataan, bukan dengan isyarat, dan perkataan tadi yang benar kata Syekh adalah bil aswat wal huruf. Kemudian yang ketiga, ala jihatil isti'la. Ya, tadi ada 2 pendapat, mimman huwa dunahu sebagaimana pendapatnya Imam Haramain, sedangkan Syekh Asy-Syadzili mengatakan yang lebih afdal kalau pakai jihatul isti'la, dari yang merasa lebih tinggi. Kemudian yang keempat adalah ala sabil wujub, bahwasannya amr itu adalah menunjukkan perbuatan wajib. Baik. Poin yang kedua yaitu kita membahas tentang redaksi amr. Ada banyak. Ya, di sini Syekh menyebutkan beberapa. Kalau kita mau lihat lebih lengkap ya tentu ke buku-buku usul fikih yang lebih tebal, yang mutawwalat. Maka di situ akan disebutkan beberapa redaksi amr yang lain. Redaksi amr yang pertama adalah if'al. Fi'il amr if'al. Yani al-lafdhu dallu alaih. Walha a'idatun 'alal amri fasighatul amr hiya if'al wa kullu ma kana 'ala wazni if'al fa innahu yakunu amran wa hadha 'ala manhajil jumhur alladziina yaqulun inna lil awamira siyaghan tadullu 'alaiha bi nafsiha wa ammal asy'ariyah fa innahum yaqulun al amru ma'anin nafsiyah was-sighatu dalatun 'alaihi wa laysat sighatun lahu. Jadi kata Syekh Tatri bahwasannya al-amr, sighatul amr itu dari wazan fi'il if'al. Wazan fi'il amr if'al. Dan segala sesuatu yang wazannya sama dengan kata if'al maka juga termasuk dengan
fi'il amr. Dan inilah pendapat jumhur ulama. Ya, yang mengatakan bahwasannya yang namanya awamir, perintah, itu mempunyai sigat, redaksi yang menunjukkan bahwasannya dia adalah perintah. Berbeda dengan Asy'ariyah tadi kan, sebagaimana dikutip di atas, bahwasannya yang namanya perintah atau al-amr, sigatul amr secara zat itu tidak mengandung perintah kecuali ada qarinah yang menunjukkan kalau dia adalah perintah, karena mereka berangkat dari keyakinan mereka yang namanya al-qaul itu adalah al-ma'ani an-nafsiyah. Qauluhu if'al yadkhulu fihi kullu ma kana ala hadzal wazn misal qaulika idhhab, irji', ijlis, uktub dan seterusnya. وهكذا كل ما كان مماثلا لهذه الصيغة ولو لم يكن على وزنها حقيقة كما لو كان الفعل رباعيا أو خماسيا كما لو قال استريح أو قال تكلم. Dan termasuk dalam sirah amr segala wazan yang mirip dengan wazan if'al, seperti idhab, pergilah, irji', pulanglah, uktub, tulislah, kum, berdiri, ya, taqaddam, ya, maju, ya. Itu semua mirip dengan sirah if'al. Dan tidak hanya dari fi'il sulati mujarrad, ya. Yang sudah pernah belajar shorof pasti tahu ya, ada sulati mazid, ada sulati mujarrad, ada rubai mazid dan seterusnya. Ada khumasi, ada sudasi. Nah, yang namanya sighatul amr, baik dia itu sulasi, fiilnya sulasi, atau fiilnya rubai. Contohnya rubai apa? Taqaddam, ya. Akmil, ya, misalnya. Ya, terdiri dari 4 huruf atau terdiri dari 5 huruf seperti istarih. Ya, khumasi, terdiri dari 5 huruf. Istarih atau 4 huruf takallam. Ya, 5 huruf juga takallam, lamnya 2. Tadi contohnya rubai apa? Akmil. Akmala yukmilu. Sempurnakanlah. Istarih atau mungkin sudasi. Istaghfir. Ya, minta ampunlah. Pokoknya tidak hanya dari sulasi mazid, tapi sulasi dari fiil sulasi, tetapi juga bisa dari fiil khumasi, rubai atau sudasi. Maka dia dikatakan sebagai apa namanya? Sighatul amr. Jayid. Walil amri siyagun ukhra. Nah, tadi kita contoh pertama yaitu sighah if'al. Ya, dan sighah-sighah yang semisal. Baik dari rubai, sudasi dan seterusnya. Kemudian yang berikutnya, sighah berikutnya adalah ini. Al-fi'lul mudhari' al-masbuq bilamil amr. Ya. Ini redaksi yang kedua adalah fi'il mudhari' yang didahului oleh lamul amr. Didahului oleh lam al-amr. Contohnya litaf'al. Ya, litaf'al, lakukanlah. Itu fi'il mudhari' tapi didahului oleh lamul amr. Maka maknanya adalah perintah. Lakukanlah. Contoh yang lain dalam firman Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Falyasum. Nah, maka berpuasalah. Itu kan fi'il mudhari yang didahului oleh lamul amr. Falyasum. Contoh lain dibawakan sama Syekh, wal yattawafu bil baitil atiq. Ini dia, wal yattawafu. Yatufu. Yattawafu fi'lun mudhari'un masbuqun bilamil amri fayakunu hadzal fi'lu amran. Wal amru yadullu 'alal wujub fayakunu tawafu wajiban. Nah, karena ini adalah redaksi amr,
yaitu fi'il mudhari yang bersambung dengan yang didahului oleh lamul amr, maka dimaknai dengan perintah wajib. Berarti dari situ kita ambil hukum bahwasannya tawaf itu wajib ketika melaksanakan ihram gitu. Baik haji ataupun umrah. Wa mithluhu aqimus shalah. Nah, contoh perintah yang lain ini perintah berdasarkan fi'il if'al, wazan if'al. Aqimus shalah, dirikanlah salat. Wa mithluhu aidan ism fi'il amr. Ya, isim fi'il amr seperti perkataan hidara. Ya, hidara bermakna ihdar. Ya, isim fi'il amr atau julusan. Julusan itu maksudnya apa? Ijlis. Nah, gitu. Ihdara bermakna ihdar. Nah, wa kadza kullu sighatin dalatun 'alal amri misal 'ala. Contoh lain adalah sighah 'ala. Bagaimana dalam hadis Nabi, alaikum bisunnati wa sunnatal khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Kan gitu. Alaikum, yaitu dari kata ala. Artinya apa? Wajib atas kalian. Dalam Al-Quran dicontohkan sama Syekh, walillahi 'alan nas. Ya, dan wajib bagi manusia untuk berhaji atas apa? Untuk Allah. Barang siapa yang mampu untuk melakukan perjalanan haji, kan gitu. Nah, sighah yang lain, jadi disebutkan di sini ada 4 sighah sama Syekh As-Satri. Yang pertama fi'il amr sendiri, if'al. Yang kedua adalah fi'il mudhari yang didahului oleh lamul amr. Dan yang ketiga adalah isim fi'il amr. Yang keempat kalimat ala. Ya, kalimat apa? Ala. Nah, contoh yang lain ya disebutkan dalam kitab yang lain itu contohnya adalah lafaz farodo. Lafaz farodo atau lafaz kataba. Itu juga menunjukkan akan perintah. Contohnya apa? Dalam Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Dari kata kataba. Diwajibkan atas kalian berpuasa, kan gitu. Ya. Contohnya dari kata farodo, kata Rasulullah SAW, farodo Rasulullah SAW shadaqatal fitr. Farodo Rasulullah SAW shadaqatal fitr. Rasulullah mewajibkan kepada kita zakat fitrah. Nah, gitu. Ini juga menunjukkan perintah dari lafaz farodo dan juga dari lafaz kataba. Contoh lain, kalimat fi'il ya'mur. Fi'il amaro ya'muru. Itu juga ada dalam teks syar'i, nas syar'i. Ya. Contohnya firman Allah Ta'ala, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Kemudian innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'mur, innallaha ya'muru bil adli, ya'muru. Kemudian dalam soal Bayyinah wa ma umiru. Itu dari kata amara ya'muru. Ya, ini juga termasuk redaksi dari amr. Nah, jadi di buku ini ada 4 contoh, kemudian tadi saya tambahkan beberapa contoh yang lain. Kemudian wahia yakni sighatu if'al indal itlaq, ketika dia sifatnya mutlak, ya, ketika sifatnya dia adalah mutlak. Apa itu mutlak? Tidak ada qarinah. Tidak ada qarinah yang membersamainya. La yujad ma'aha dalilun yuwaddihul murad biha wa 'inda tajarrud minal qarinah tuhmal 'alal wujub aw tuhmal 'alal amri fa idzan sighatu if'al 'inda tajarrudiha minal qara'in fa innaha tuhmalu 'ala kauniha amran wa tuhmalu 'alal wujub.
Qulna fi qawlihi ta'ala aqimus shalah fiha dalalatun ala wujubis shalah wa atu zakah fiha dalalatun ala wujubi ita'iz zakati wad dalilu ala anna al-awamira tadullu ala al-wujub lughatul arab fa innal arab yafhamuna minal awamir al-wujub walidzalika idza qala al-walidu liwaladihi if'al kadza thumma lam yaf'al hasuna tawbihul ibn. Nah, ini tadi yang sebagaimana dijelaskan di awal. Bahwasannya amr itu, redaksi amr jika dia datang dalam bentuk mutlak itu tidak ada indikator yang lain, datang dalam bentuk mutlak, tidak ada qarinahnya sama sekali, maka hukum asal amr itu dibawa kepada wajib, tuhmal alal wujub, dibawa kepada wajib. Dan inilah pendapat semua ulama usul. Al-aslu fil amri yufidul wujub. Kecuali jika ada qarinah. Ya, ini pembahasan kita yang ketiga, yaitu dalalatul amr. Kandungan dari amr. Kalau dia kosong dari qarinah, maka dinamakan dia yufidul wujub. Mengandung hukum wajib. Ya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, aqimus shalah, aqimu. Ya, ini fi'il amr. Maka menunjukkan bahwasannya perintah tersebut mengandung perintah wajib. Dan sholat hukumnya wajib, kan begitu. Begitu pula wa atuz zakah, bayarkanlah zakat. Ini juga perintah indal itlaq, tidak ada qarinah. Maka dipahami dari situ bahwasannya puasa maupun zakat itu hukumnya wajib. Kenapa? Berdasarkan kaidah fikih al-amru indal itlaq yufidul wujub. Amr ketika dalam keadaan itlaq itu menghasilkan hukum wajib. Nah, dalilnya apa? Bahwasannya amr itu mengandung hukum wajib adalah berasal dari kaidah bahasa Arab itu sendiri. Ya. Karena yang namanya usul fikih, salah satu masodirnya yang sudah kita bahas di awal pertemuan, sumber ilmu usul fikih diantaranya adalah bahasa Arab. Kenapa? Karena kan usul fikih ini dipakai untuk memahami dalil-dalil syar'i, mengeluarkan hukum dari dalil-dalil syar'i, yang mana sumber hukum Islam itu Quran dan Sunnah berbahasa Arab. Sehingga memahaminya pun dengan bagaimana kaidah bahasa Arab yang berlaku. Di antara kaidah bahasa Arab yang berlaku adalah bahwasannya perintah itu yang mengandung wajib. Sesuai kaidah bahasa Arab. Dan orang Arab memahami kalau perintah itu ya untuk wajib. Maka jika ada seorang bapak menyuruh anaknya, if'al kada, lakukan. Ya disuruh, lakukan ini. Lalu si anak tadi tidak melakukannya, maka hasuna taubihul ibn. Maka si anak tadi boleh dicela. Kenapa? Karena tidak melaksanakan perintah bapaknya. Ya, begitu pula kalau ada tuan menyuruh budaknya atau pembantunya, atau suami menyuruh istrinya. Mimma yadullu ala anna sighata if'al lil amri wal wujub fi lughatil Arab wa qad ta'ayyada hadza bi isti'mali syara'. Ya. Dan ini juga telah dikuatkan dalam penggunaan syariat. Bahwasannya syariat menjadikan perintah itu menunjukkan akan suatu yang wajib. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim." Falyahdhari. Nah, ini tadi sighahnya sighah apa tadi ini? Sighah model yang kedua, yaitu fi'il mudhari yang didahului oleh lamul amr. Maka ini juga dinamakan sighatul amr yang bermakna perintah. Dan perintah di sini maknanya wajib. Ya. Di sini jelaskan hadzara min wuqu'il adzab wal fitnah ala mukhalifi al-amri wa khaufil iqab la yakunu illa min tarki wajibin. Allah mengatakan celaka itu ya. Falyahdhar, hendaklah merasa takut
kepada orang-orang yang menyelisihi perintah Allah dan Rasul-Nya. Ya, mereka akan tertimpa fitnah dan akan merasakan azab. Ya. Dan ancaman seperti ini, ya, ancaman berupa azab dan tertimpa fitnah bagi orang yang menyelisihi syariat, menyelisihi qala Allah wa qala Rasul, tentu ini kepada orang yang menyelisihi perbuatan wajib. Ya. Ya, perbuatan wajib kan kalau ketika ditinggalkan maka di sana ada konsekuensi hukumnya. Dicela pelakunya bahkan boleh berhak untuk mendapatkan hukuman, iqab. Maka celaan seperti ini dan dijanjikan azab sama Allah, maka tentu ini berlaku bagi orang yang meninggalkan perbuatan wajib. Dari situ kita pahami kalimat falyahdhar di sini mengandung fi'il amr lil wujub. Kemudian contoh yang lain firman Allah, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyarah min amrihim wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Ini kurang ain di sini ya. Faja'alal amra la khiyarata lil mu'min fi tarkihi mimma yadullu ala wujubihi. Jadi Allah di sini mengatakan tidak layak bagi seorang mukmin dan mukminah ketika Allah dan Rasulnya sudah memutuskan sesuatu, kemudian dia punya pilihan yang lain. Ya, dari pilihannya maka barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya maka dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Jadi di sini al-amr menjadikan amr dan tidak boleh ada pilihan yang ketiga setelah Allah dan Rasulnya memutuskan sesuatu hal. Ini tentu bermakna wajib. Karena dicela habis itu, waman ya'sillah. Jadi kalau Allah sudah memutuskan A, Allah dan Rasul sudah memutuskan perkara A, kemudian kita malah berpaling ke perkara B, maka ini dicela. Dan tentu celaan ini bersumber dari mana? Karena kita meninggalkan perbuatan yang wajib. Ya, mimma yadullu ala anna mukhalifal amri yu'addu 'asiyan. Karena tadi Allah mengatakan orang yang menyelisihi perintah Allah dan Rasulnya itu dinamakan 'asi. Orang yang bermaksiat. Idza taqarrara hadza fa inna an-nusus as-sabiqah ad-dallatu ala kaunil awamir lil wujub nususun 'amatun tashmalu siyaqal amri fi kulli mawaridihi fi kulli mawdu'atihi. Jadi setelah jelas bagi kita ya dengan dalil-dalil yang disebutkan di atas, kemudian juga dari mafhumul Arab, dari pemahaman bahasa Arab itu sendiri, bahwasannya al-amru indal itlaq, bahwasannya perintah ketika dia datang secara mutlak tanpa ada qarinah yang membarenginya, yang membuat maknanya berubah dari amr, dari wujub kepada an-nadbu atau al-ibahah, maka al-amru tadi adalah yufidu al-wujub. Wa hina idzin na'lam anna qawla ba'dhin nas al-qailina bi anna al-awamir fil adab la tuhmal 'ala al-wujub qaulun khati'un wa yadullu 'ala dhalika thalathatu adillah. Ad-dalilul awal umumu adillati syariah adalah ala annal awamira lil wujub. Kemudian Syekh di sini mengatakan, Syekh Asy-Syadzili, bahwasanya tadi kita jelas bahwasanya yang namanya amr secara mutlak tanpa qarinah itu yufidul wujub. Tapi ada sebagian bahkan banyak ulama mengatakan al-amru ya fil adab tuhmalu ala nadbi ghaliban. Tapi kalau ada perintah kaitannya dengan adab, maka ulama kebanyakan mengatakan itu tidak dibawa kepada wajib, tapi kepada mandub, sunnah. Ya, dan Syekh Asy-Syadzili tidak setuju. Syekh Asy-Syadzili mutlak mengatakan selama dia indal itlaq maka kembali ke kaidah pertama lil wujub, meski itu perintah terkait dengan adab. Nah, Syekh Asy-Syadzili membawakan 3 dalil. Yang pertama, umumu adillati syariah adallatu ala annal awamir lil wujub. Kembali ke umum
sesuai kaidah pertama bahwasannya amr lil wujub hukum asalnya. Bagaimana firman Allah amrihim ya, atau amron tadi di sini kata Allah Subhanahu wa taala amron ya. Itu kan nakirah fi siyaqin nafi fatufidul umum wa lam tufarriq baina ma kana fil adab wa ma kana fil ahkam. Amron di situ itu datang dengan bentuk nakirah fi siyaqin nafi. Dalam bentuk nakirah dan dia mengandung umum, fatufidul umum, bermakna umum. Dan di sini tidak dibedakan apakah itu perintah terkait hukum-hukum syar'i atau terkait adab, umum. Tidak ada dibedakan sama syariat. Itu dalil yang pertama. Baik. Yang kedua, ijma'ul ummah ala adami tafriq bainal umur fil adab wal umur fi ghairil adab qabla wujudil mukhalif. Nah, kata Syekh Asy'ari dalil yang kedua, ijma' ulama bahwasanya tidak ada tafriq, dibedakan antara perintah dalam masalah adab dengan perintah dalam masalah hukum sebelum adanya perkataan mukhalif, yaitu perkataan ulama yang mengatakan bahwasanya amr dalam adab itu dibawa kepada nadbun atau sunnah secara umum. Ya. Fal mukhalif qad haka qawlahu al-Qurtubi wa dzakarahu Ibnu Hajar fil Fath walakin hadzal khilaf masbuqun bi ijma'in sabiqin huwa ijma'us sahabah wa man ba'dahum ila zamanil mukhalif. Nah. Ya. Jadi memang di sini fal mukhalif ya, ulama yang mengatakan kalau itu amr terhadap adab, amr perintah dalam masalah adab itu dibawa kepada mandub secara umum, kebanyakan ini juga diriwayatkan atau dibawakan dari perkataan Al-Qurtubi dan juga Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari. Akan tetapi sebagaimana disebutkan khilaf itu sudah didahului oleh ijma', wahwa ijma' sahabah, dan itu ijma' sahabat dan orang-orang setelahnya ya sampai zamanul mukhalif, sampai datang pendapat orang-orang yang menyelisihi bahwasannya amr itu dibedakan antara amr terhadap adab dan amr terhadap hukum, dibedakan. Ya. Dalil yang ketiga, annahu la yujad haddun fasil baina ma kana minal adab wa ma kana minal ahkam wa jami'ul adab allati ja'at biha syariah ahkamun syar'iyyah wa jami'ul ahkam asy-syar'iyyah tu'addu adaban imma ma'allah aw ma'a khalqihi fala dhabitun mufarraqun bainal amrayni walau futiha mithla hadzal bab lakana sabilan litakhallusi min awamiri syari'ati bi za'mi annaha innama waradat fil adab. Yang ketiga dalilnya adalah tidak ada batasan yang jelas. Tidak ada batasan yang jelas antara perintah tadi makana minal adab terkait dengan adab atau terkait dengan hukum. Dan semua adab yang datang dari syariat itu hukum, termasuk hukum syar'i. Ya, wa jami'ul ahkam syar'iyyah, dan setiap semua hukum syar'i itu dinilai sebagai adab. Baik itu adab kepada Allah maupun adab kepada makhluk. Fala dhabit, maka tidak ada parameter yang jelas yang memisahkan antara dua perkara tadi, antara perkara dengan adab, perkara dengan hukum. Karena kata Syekh Asy-Syadzili, adab itu tersebut termasuk dalam hukum. Ya, jami'ul ahkamu syar'iyyah tu'addu adaban. Seluruh hukum syar'i kata Syekh Asy-Syadzili juga dinilai sebagai adab, baik adab kepada Allah ataupun adab kepada sesama makhluk. Ya. Dan kalau kita buka masalah ini, artinya kalau kita katakan adab itu perintah terhadap adab tidak dikatakan sebagai perintah yang wajib, maka akan terbuka pintu-pintu sebagian orang yang akan takhallus, melarikan diri dari mengamalkan perintah syariat beralasan kalau perintah ini ditujukan dalam masalah adab. Jadi bisa kita maklumi juga, ya kata Syekh di sini, kalau jika ada perintah terkait adab terus kita sengaja meninggalkannya dengan alasan oh itu kan mubah, itu kan sunnah. Kenapa? Karena terkait adab. Ya, khulasahnya adalah
Di sini Syekh Asy-Syadzili menyelisihi kalau bahkan kita katakan jumhur ulama. Pendapat sebagian besar ulama yang mengatakan bahwasannya yang namanya al-amru fil adab, perintah terkait dengan masalah adab itu dibawa kepada hukum sunnah. Tuhmalu 'ala nadbi ghaliban, secara umum. Ya, secara umum. Nah, kita bisa ambil kata-kata Syekh di sini, annal awamira fil adab la tuhmal 'alal wujub qaulun khati'. Di sini Syekh tidak mengatakan ghaliban. Ya. Jadi bisa kita kompromikan. Jadi yang dicela sama Syekh Asy-Syadzili adalah perintah dalam masalah adab itu tidak boleh dibawa kepada wajib total secara mutlak. Ya, ini salah. Ya, betul. Kalau seperti ini salah. Ya, tapi kata Syekh Utsaimin, al-amru fil adab tuhmal 'ala nadbi ghaliban, secara umum. Ya, jadi bukan berarti tidak ada sama sekali perintah wajib dalam adab, tidak, tapi secara umum, dan ini pendapat sebagian besar ulama, jumhur ulama, perintah dalam masalah adab itu kebanyakan dibawa kepada hukum sunnah. Ya, dibawa kepada hukum sunnah. Sebagaimana perintah Nabi SAW ketika makan kan, samillah wakul biyaminik wakul mimma yalik. Bacalah bismillah, makan dengan tangan kanan. Ini kan redaksinya perintah. Wakul biyaminik. Tetapi dibawa kepada dalam masalah adab, maka ulama mengatakan kalau itu adalah perkara yang sunnah dalam perkara adab. Jadi kebanyakan dibawa kepada makna sunnah, tidak dibawa kepada perkara makna wajib. Ya, tapi kalau kata Syekh, la tuhmal 'alal wujub. Ya, ini benar. Jadi kalau dikatakan perintah terhadap adab tidak dibawa kepada makna wajib sama sekali, ya itu baru betul salah. Ya, baru betul salah. Sebagaimana dibawakan 3 alasan. Yang pertama keumuman dalil, bahwasannya al-amru yufidul wujub. Kemudian yang kedua ijma' ulama, ijma' ummah dari kalangan sahabat dan setelahnya, tidak boleh dibedakan antara al-adab dengan hukum. Kemudian yang ketiga adalah apa? Tidak ada batasan yang jelas dan bisa menjadi jalan bagi sebagian orang untuk meninggalkan perintah yang tertuju dalam masalah adab dengan alasan, oh ini kan sunnah. Ya, ini kan adalah sunnah. Baik. Jadi ini pembahasan yang cukup panjang ya, saya rasa khilaf di antara ulama, tapi sekali lagi yang jumhur katakan al-awamir fil adab tuhmal 'ala nadbi ghaliban. Nah, tambahkan ghaliban di situ. Secara garis besar kebanyakan dibawa kepada makna sunnah, bukan kepada makna wajib. Wallahu ta'ala wa'alam. Ya, mungkin cukup sekian yang bisa kita ambil. Jadi kita sudah membahas pengertian amar secara bahasa dan istilah. Kemudian yang kedua kita sudah membahas apa itu redaksi-redaksi amar. Dan yang ketiga kita sudah membahas salah satu dalalatul amr, yaitu al-amru indal itlaq yufidul wujub. Ya, amr ketika dia dalam keadaan tanpa qarinah itu dibawa kepada wajib. Dan di sana ada khilaf ulama tentang apakah dia wajib dalam masalah adab atau tidak. Sudah kita bahas secara detail tadi. Menurut Syekh Asy-Syadzili demikian, dan sebagian ulama, sebagai jumhur ulama kata Syekh Utsaimin mengatakan lil nadbi ghaliban. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya ya. Al-amru ketika ada qarinah maka bisa dibawa kepada mubah, bisa dibawa kepada sunnah jika ada qarinah. Wallahu ta'ala wa'alam. Kita akan selesaikan insyaallah di pertemuan selanjutnya bulan depan insyaallah. Baik, sebelum kita akhiri, apakah ada pertanyaan? Saya persilahkan, tinggal 5 menit.
Oke, sebelumnya mohon maaf, apakah penjelasan saya jelas atau tidak? Mungkin ada masukan mungkin. Jelas Bapak-Bapak penjelasan saya? Apa ada Jelas, yang jelas. Alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kalau ada yang mau disarankan kepada saya silahkan, tidak apa-apa, saya terima masukan. Tapi alhamdulillah jelas, semoga bermanfaat. Tapi jikalau tidak ada pertanyaan, ya ini masih ada yang minta PDF ke saya. Ya, taib. Insya Allah nanti saya kirimkan. Ya, yang mau minta PDF-nya silakan WA saya, Japri. Nanti akan saya kirimkan PDF-nya, insya Allah. Baik, jika tidak ada pertanyaan, kita tutup perjumpaan kita pada kesempatan pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi saya pribadi dan kita semua, menambah ilmu kita juga. Akhirul kalam, ya, kita tutup kajian kita dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Ya,